Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Ketua Bawaslu yang kami hormati, sahabat saya, Bung Abhan Misbah, Ketua Umum JMSI, beserta seluruh pengurus dan semua peserta diskusi pada sore hari ini. Saya kira ini momentum yang luar biasa, sinergi antara JMSI. Kesekian kalinya kita menggelar diskusi publik via daring, dan ini menjadi satu manifestasi kita, kepedulian kita, concern kita dalam rangka membangun capacity building untuk negara kita tercinta. Sore ini dialog kita tentang sinergi Bawaslu dan JMSI di dalam mengarungi menyongsong pilkada serentak pada 2020 mendatang. Jadi ini momentum penting. Izin saya untuk menyampaikan pengantar kecil terlebih dahulu sebelum nanti tentu Ketua Umum akan menyampaikan apa yang menjadi visi dan misi kita terkait dengan perhelatan pada sore hari ini. Jadi harapannya ini bukan kegiatan yang pertama dan terakhir, tetapi ini is only the beginning. Baik, saya kira saya tidak ingin memberi prakata terlalu panjang. Kami persilakan kesempatan pertama kepada Ketua Umum kita dengan penuh kebanggaan, Bang Teguh Santosa, untuk bisa menggunakan kesempatan pertama sebelum diskusi kita. Selamat, kami persilakan Bang Teguh. Baik, terima kasih Mas Jayanto yang sedang berada di Semarang, Bapak Ketua Bawaslu, kawan-kawan, serta jaringan media siber yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara pribadi saya senang sekali karena akhirnya webinar bersama dengan Bawaslu ini berhasil kita selenggarakan pada hari ini. Saya masih ingat beberapa waktu lalu saya dan Mas Jayanto berkunjung ke kantor Pak Aksan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu mengenai kita dan kemudian menyampaikan itikat-itikat baik yang kita miliki sebagai sebuah organisasi perusahaan media siber nasional. Jadi kawan-kawan semua, seperti yang telah sama kita ketahui bahwa insya Allah pada tanggal 9 Desember yang akan datang akan diselenggarakan pemilihan kepala daerah di sekitar mungkin lebih 270 daerah. Di antaranya adalah 9 provinsi. Ini sebuah perhelatan demokrasi yang patut kita sambut dengan baik, juga dengan kehati-hatian yang luar biasa. Saya kira saya bukan ahli pandemi, tetapi kelihatannya pandemi COVID-19 masih akan tetap mewarnai pelaksanaan pilkada nanti. Kawan-kawan, tentu forum kita hari ini bisa kita anggap sebagai sebuah stepping stone yang luar biasa dalam kaitannya dengan pengawasan secara umum terhadap pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Tentu leading sektornya adalah Bawaslu, tetapi kita sebagai media yang juga hidup di tengah-tengah masyarakat adalah saksi dari perjalanan demokrasi. Sehingga kita juga punya tanggung jawab moral untuk membantu Bawaslu, untuk membantu penyelenggara pemilihan umum yang lain, juga untuk membantu peserta pilkada, sehingga pilkada kita nanti ini bisa bobotnya itu lebih baik, bermartabat, dan menghasilkan kepala daerah pilihan yang memang terbaik bagi daerah masing-masing. Pada kawan-kawan Bawaslu, karena saya perhatikan di sini selain Bapak Ketua Bawaslu tingkat pusat juga hadir beberapa anggota Bawaslu di daerah. Saya berharap forum ini yang tadi saya sebutkan sebagai stepping stone ini bisa kita gunakan sebagai awal untuk mempererat kolaborasi kita dalam hal pelaksanaan pengawasan pelaksanaan pilkada baik yang bulan Desember nanti maupun pemilu-pemilu berikutnya. Tentang bagaimana itu bisa kita lakukan, saya rasa nanti akan lebih jelas lagi manakala kita sudah bertukar pandangan mengenai pelaksanaan pilkada. Saya rasa kawan-kawan yang hadir di sini banyak daerahnya yang akan menjalankan pilkada. Jadi ini kesempatan emas, tolong dilaporkan saja
kepada Bapak Ketua Bawaslu mengenai apa-apa yang sedang terjadi di lapangan. Kita semua berharap forum ini bermanfaat bagi demokrasi bangsa dan negara ini. Saya kira demikian Mas Jayanto, kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Teguh, Ketua Umum JMSI. Baiklah, kita memasuki acara inti kita. Sebelumnya izin untuk menyampaikan calon pembicara kita, Bapak Han Misbah, Ketua Umum Bawaslu RI. Beliau adalah aktivis yang sudah lama malang melintang di dunia Bawaslu. Beliau aktif sejak menjadi anggota Bawaslu Jawa Tengah dan sekarang beliau menjadi Ketua Bawaslu Republik Indonesia. Menjadi pengantar, saya kira momentum sore hari ini menjadi penting karena apa? Karena pilkada serentak pada 9 Desember mendatang itu menjadi pilkada yang dalam sejarah pemilu kita merupakan yang pertama di era pandemi semacam ini. Ini dua sisi yang saya kira perlu mendapatkan sorotan. Yang pertama, saya kira kita dituntut kreativitas menggunakan piranti-piranti IT ataupun teknologi begitu untuk dapat mengoptimalisasi pelaksanaan di tengah situasi COVID seperti sekarang ini. Yang kedua, saya kira bagaimana kualitas pilkada serentak ini tidak kemudian mengalami degradasi secara kualitas, tetapi seluruh stakeholder bisa melakukan satu bentuk sinergi supaya hasil pilkada serentak mendatang tetap merepresentasikan wajah demokrasi kita dan melahirkan pemimpin-pemimpin yang baik untuk daerah masing-masing. Artinya saya kira sebagai satu pancingan begitu, kami ingin mengajukan beberapa hal kepada Pak Abhan. Kira-kira apa yang sudah dilakukan, dipersiapkan, dan bagaimana mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan hal ini kepada publik supaya hajatan 9 Desember mendatang itu betul-betul menjadi pesta demokrasi dengan segala corak dan kegairahannya meskipun kita sedang dirundung situasi pandemi. Pagebluk ini tentu bukan menjadi sesuatu yang kemudian kita surut, tetapi justru menjadi tantangan. Kira ini pengantar untuk Bang Abhan dan kita bisa gunakan waktu sebagai pengantar untuk kemudian nanti audiens bisa menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan apa yang di daerah ataupun apa yang akan disampaikan diajukan kepada Ketua Bawaslu. Kami persilakan Bang Abhan Misbah. Terima kasih Bang Jayanto. Suara saya bisa ditangkap ya, Mas? Jelas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Ketua Umum JMSI, ya Bang Teguh Santosa, dan juga Pak Sekjen JMSI, dan juga Mas Jayadi, selaku moderator, dan juga seluruh pengurus JMSI di daerah, ya, dari Sabang sampai Merauke. Kemudian juga kawan-kawan penyelenggara, baik di Bawaslu Provinsi maupun Kabupaten Kota. Tadi saya lihat ada Bawaslu Provinsi Bengkulu, kemudian Gorontalo. Mohon maaf semuanya, barangkali saya tidak bisa menyapa satu persatunya tanpa mengurangi hormat saya pada seluruh partisipan, seluruh hadirin yang kami hormati. Pertama, kami menyampaikan terima kasih atas undangan dari JMSI. JMSI hari ini kita bisa bersilaturahmi meskipun tidak bisa bertatap muka, tapi bisa melalui video Zoom meeting ini ya. Zoom meeting ini saya kira karena di tengah pandemi COVID, tapi mudah-mudahan pertemuan yang tidak secara fisik ini tidak mengurangi arti makna dari tujuan ya, kita bersilaturahmi berdiskusi pada hari ini. Tadi yang betul disampaikan oleh Pak Ketum bahwa beberapa minggu yang lalu Pak
Ketum Mbak Teguh ya bersama Mas Jayanto pernah beraudiensi kepada saya bertemu, ada banyak hal yang didiskusikan ya, sehingga hari ini terlaksana untuk webinar ya, dalam rangka untuk bagaimana peran-peran publik, peran GMSI ya, di dalam bersama-sama menselesaikan pilkada tahun 2020 ya. Bagi kami bahwa pilkada ini adalah pilkada serentak di tengah pandemi adalah pertama kali. Serentak pilkada serentak ini sudah dimulai sejak tahun 2015, 2017, 2018, dan 2020, 19 karena pileg pilpres nggak ada. Jadi ini adalah serentak yang keempat. Dan serentak yang keempat ini yang terbanyak di antara yang pertama, kedua, dan ketiga. Ya. Sebetulnya ini ulangan yang periode serentak pertama 2015. Ya. Jadi sebetulnya pesertanya 269. Ya. Di periode 2015 itu ada 269, tetapi karena ketambahan satu kemarin Makassar, tahun 2018 ini, ya, karena ada calon tunggal ya, melawan kotak kosong, ternyata kotak kosongnya yang menang, gitu kan? Sehingga nggak mungkin kotak kosong ditetapkan sebagai wali kota Makassar, gitu kan? Nah, sehingga apa? Diikut sertakan untuk pilkada yang terdekat ada 2020. Jadi ketambahan satu Makassar. Itu saya kira catatan demokrasi. Ya. Kotak kosong pertama kali menang di dalam pilkada. Ya. Mudah-mudahan ini nggak terulang. Saya kira itu bagian dari sebuah introspeksi bagi partai juga. Kok sampai-sampainya ya kandidat tunggal yang diusung oleh mayoritas partai kok bisa kalah ya, dengan kotak kosong. Itu ada di Makassar sehingga diikutkan di tahun 2020 ini sehingga menjadi 269 ditambah itu. Boleh dipastikan bahwa kepesertaan ini 270 daerah ini bisa dikatakan 32 provinsi ada. Ya. Jadi Indonesia 34 provinsi, yang ada pilkada ini 32 provinsi. Minus DKI sama Aceh. 32 provinsi semua ada. Ya, ada yang ada yang cuma 1, ada yang 3, ada yang 5 dan sebagainya. Saya nggak hafal hitung-hitungan masing-masing daerah. Tapi pada globalnya adalah bahwa dari 34 provinsi, 32 provinsi itu ada pilkada semua, minus DKI dan Aceh. Ya. Dari 270 ini, ada 9 provinsi yang sekaligus berpilgub, pemilihan gubernur, wakil gubernur. Ya, ada 9 provinsi. Ya, di Sumatera itu ada Bengkulu, ada Jambi, ya. Kemudian ada satu lagi Kepri. Kemudian ada di Sulawesi, ada di Sulteng, ada di Sulut. Kalimantan ada 3, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kaltara. Ya. Jadi ada 9 provinsi yang berpilgub dan ada pilkada. Dari kabupaten kota, yang paling banyak ini ada di daerah Sumatera, Sumut. Ya. Sumut itu ada 23 kabupaten kota yang berpilkada. Ya. Cukup menarik. Nomor 2-nya ada di Jawa Tengah 21, nomor 3-nya Jawa Timur ada di 18 kabupaten kota. Kalau nggak salah 18 atau 11 atau 19 itu sekitar itu ya. Artinya apa? Bahwa ini cukup besar pilkada ini. Ya, di tahun 2020 dan menariknya lagi adalah ini pilkada pertama kali di tengah pandemi COVID. Belum pernah penyelenggara bangsa Indonesia menyelenggarakan pilkada di tengah pandemi COVID. Kalau Mas Jayadi tadi menyebutnya di tengah pagebluk itu kan. Ya, ini pertama kali ya. Ya, tentu mudah-mudahan ini pengalaman yang pertama dan terakhir ya, karena tidak enak juga kan.
kita di tengah pandemi kayak gini tuh nggak bisa ngopi-ngopi ya. Biasanya bisa ngopi-ngopi tapi karena dibatasi ya, gerak-gerik kita ya, sehingga mau tidak mau penyelenggara harus siap melaksanakan tugas penyelenggaraan pilkada tahun 2020 ini. Ya. Tentu bahwa karena di tengah pandemi COVID ya, ada beberapa perubahan yang mendasar ya, dan tentu bagaimana pilkada di tengah pandemi COVID ini harus bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ya. Ya kita ambil hikmahnya aja kalau ini adalah pertama kali, ya, maka seandainya ini terulang kapan tahunnya, mudah-mudahan nggak terulang. Ya minimal menjadi role model. Ya. Ketika kita bangsa Indonesia menyelenggarakan ada pilkada, ada tengah pandemi sudah pernah pengalaman. Dan karena pandemi ini saya kira tidak hanya di Indonesia, hampir seluruh dunia terkena. Ya. Bahkan saya kira beberapa negara juga sama, tidak hanya menyelenggarakan pilkada, tapi pemilu nasional. Kayak di Korea, ya, di Iran, dan sebagainya. Nah, ada beberapa negara yang memang berhasil dalam penyelenggaraan pemilu di tengah pandemi COVID ini. Ya, sering disampaikan adalah soal di Korea Selatan. Ya. Korea Selatan termasuk yang berhasil penyelenggaraan pemilu di tengah pandemi COVID. Tetapi ada negara, kalau tidak salah Iran, yang kurang berhasil. Ya, dalam artian tingkat partisipasinya rendah. Nah, kita berharap bahwa tingkat partisipasi di dalam penyelenggaraan pilkada ini tetap tinggi. KPU memang sudah menargetkan 77,5% tingkat partisipasi masyarakat. Ya. Kalau dari jumlah pemilih di 270 itu ada sekitar 105 juta. Jadi 50% dari penduduk ya. Kalau dibandingkan pada pemilu nasional kemarin, pemilu kemarin 191 atau 192 juta. Ini 105 juta. Jadi ya atau 70%-an dari pemilu nasional. Karena tadi di 270 daerah dan termasuk daerah-daerah yang padat. Itulah situasi bahwa pilkada ini tetap dilaksanakan. Sebetulnya pilkada 2020 ini harusnya di bulan September. Tetapi karena ada pandemi, maka mundur. Mundur sehingga sempat tertunda hampir 3 bulan. Bulan Maret, akhir Maret itu tahapan berhenti, kemudian dimulai lagi pada pertengahan Juni. Kenapa mundur? Karena tidak memungkinkan waktu itu untuk dilaksanakan tahapan. Kemudian melihat bahwa kira-kira di Juni ini bisa dilaksanakan ya, dengan kondisi yang sebenarnya. Ya, tentu ada prasyarat pilkada ini bisa dilaksanakan di tengah pandemi COVID ini. Ya, prasyarat pertama adalah kerangka hukum yang kuat untuk sebuah legitimasi dari proses pilkada ini. Yang kami masukkan begini, bahwa Undang-Undang 10/2016, Undang-Undang sebagai dasar pilkada ini sudah memberikan amanat bahwa pilkada 2020 itu harus di bulan September. Sudah itu titik bunyi undang-undang demikian. Maka kalau harus ada penundaan, harus ada payung hukum. Payung hukumnya apa? Maka itu butuh kerangka hukum yang kuat. Payung hukumnya adalah keluar Perpu 2 tahun 2020, itu pada awal Juni ya. Dan Perpu itu sudah menjadi Undang-Undang 6 2020 ya. Di Perpu itulah maka penyelenggara berani bahwa pelaksanaan pilkada hari pemungutannya bisa di 9 Desember. Di 9 Desember. Karena kalau melampaui itu nggak ada dasar hukum, payung hukum nanti akan menjadi persoalan, legitimasinya akan banyak dipersoalkan oleh pihak-pihak barangkali yang kalah di dalam pilkada, mempersoalkan apa penundaannya kalau nggak ada dasar hukum. Jadi penundaan ini dimungkinkan karena sudah ada Perpu waktu itu di bulan awal Juni, dan Perpu sekarang sudah menjadi undang-undang. Jadi secara hukum, kerangka hukumnya bahwa penundaan Desember itu sudah cukup kuat. Yang kedua adalah tentu harus ada kerangka dukungan anggaran yang cukup.
memang pilkada ini biayanya cukup tinggi. Ya. Dan juga karena di tengah pandemi ada kebutuhan anggaran tambahan. Ya berupa alat perlindungan diri bagi penyelenggara dan masyarakat. Karena apa? Bahwa jangan sampai pilkada ini kemudian menimbulkan klaster baru bagi penyelenggara ataupun bagi masyarakat ataupun peserta. Jangan sampai karena pilkada ini klaster penyebaran COVID menjadi tinggi ya. Kita juga kalau mengikuti berita ternyata hari ini juga belum turun betul soal pilkada soal COVID ini ya. Jadi mudah-mudahan kita berharap di akhir di awal Desember sudah turun karena puncaknya adalah 9 Desember. Mudah-mudahan Desember turun sehingga aman bagi masyarakat untuk datang ke TPS, tidak ada keraguan. Ya, maka perlu dukungan anggaran. Dukungan anggaran ini saya kira tidak hanya di APBD, tetapi juga di APBN ya. Kemudian yang berikutnya ketiga adalah kesiapan teknis penyelenggaraan yang matang. Ya harus matang kesiapan dari penyelenggara KPU maupun Bawaslu. Bagaimana KPU harus mempersiapkan SDM-nya sampai di TPS, pengawas TPS. Ada KPPS, Bawaslu ada pengawas TPS, kemudian di masing-masing TPS 1, kemudian KPU harus menyiapkan KPPS yang beranggotakan 7 orang. Ini tentu menjadi tantangan sendiri. Ketika di tengah pandemi, orang untuk berinteraksi aja takut. Ya. Keluar rumah pun ada yang takut. Ya. Tetapi ini harus jalan. Ya. Harus jalan, maka tentu kami berharap partisipasi masyarakat yang mau menjadi penyelenggara di tingkat TPS itu mau. Ya, bisa dibayangkan kalau nggak ada orang yang mau jadi anggota KPPS, nggak akan bisa jalan ini karena takut COVID misalnya. Saya nggak mau lah honor jadi jadi KPPS cuma 700.000 atau 600.000, resiko tertularnya juga tinggi sekali ya kan. Ya, karena berinteraksi dengan masyarakat, berinteraksi dengan orang, dan masing-masing TPS itu dibatasi maksimal 500 orang. Artinya sudah berinteraksi dengan orang-orang sekitar 500 orang. Atau kalau tidak 500, ya masing-masing TPS bisa 300, tapi maksimal dibatasi di 500. Sebetulnya Undang-Undang 10/2016 membatasi maksimal 800, tetapi KPU mengambil kebijakan tidak sampai pada jumlah yang maksimal 800, maksimal cukup 500 ya. Kemudian yang keempat, saya kira terakhir adalah penerapan protokol kesehatan COVID yang ketat. Ini menjadi prasyarat pokok ya. Bagi penyelenggara maupun bagi masyarakat peserta harus menggunakan protokol kesehatan COVID yang ketat. Ya, karena apa tadi kita tidak menghendaki, tidak berharap adanya klaster baru. Di dalam asas hukum ada bahwa keselamatan rakyat itu adalah hukum tertinggi. Maka hal itu harus diutamakan, jangan sampai dengan pelaksanaan pilkada, dengan pandemi, menimbulkan banyak korban yang terpapar COVID. Maka tentu penerapan protokol kesehatan ini harus maksimal, harus taat, harus patuh betul. Ya. Baik penyelenggara maupun pemilih maupun peserta. Pemilih nanti ketika datang ke TPS harus pakai masker. Kalau nggak pakai masker, KPU memfasilitasi ada masker. Harus pakai sarung tangan. Itu protokolnya demikian dan sudah disimulasikan oleh KPU dan juga harus pakai hand sanitizer dan sebagainya. Bahkan nanti pelaksanaan di TPS itu KPU juga menyediakan bilik khusus, bilik suara khusus bagi orang-orang tertentu yang memang ketika mau masuk kan diukur termogannya. Diukur termogannya suhunya berapa. Kalau suhunya 37,3 itu batasannya, maka dia harus diperlakukan khusus, ada bilik khusus bagi pemilih yang suhunya tinggi, cepat untuk melakukan mencoblos, langsung segera untuk pulang, untuk tidak berinteraksi karena diduga potensi nanti seandainya potensi positif COVID. Itulah beberapa hal saya kira yang menjadi kewajiban penyelenggara dan tantangan.
Yang berikutnya adalah tentu ada tantangan lain ya di dalam pelaksanaan pilkada di tengah pandemi COVID ini, ya, terutama di masa-masa kampanye. Apakah kampanye ini semuanya akan dilakukan secara konvensional, tatap muka dan sebagainya? Memang undang-undang sudah menyebut bahwa metode kampanye itu bisa dilakukan dengan pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, debat, penyebaran bahan kampanye, pemasangan peraga kampanye, iklan media massa cetak dan media massa elektronik, dan kegiatan lainnya itu bisa rapat umum. Ya. Sehingga ini nggak bisa dihapus. Karena di Perpu pun tidak menghapus soal metode kampanye ini. Artinya masih dimungkinkan adanya kampanye-kampanye konvensional yang mengumpulkan massa. Tetapi PKPU kemarin baru diskusi di Komisi 2, akan membatasi kepesertaan kampanye yang model-model konvensional melibatkan masyarakat langsung, calon pemilih langsung. Jadi ada pembatasan, ya, dan juga ada penerapan protokol kesehatan atau protokol penanganan COVID ini yang ketat bagi peserta nantinya. Nah, di lain pihak, memang KPU penyelenggara juga mendorong agar metode-metode baru yang sifatnya daring, yang sifatnya virtual, memang ini yang aman untuk bisa dilaksanakan, ya. Tetapi persoalannya adalah apakah peserta pilkada ini semuanya mampu melaksanakan dengan mekanisme daring? Kalau toh mampu, apakah audiennya itu bisa menjangkau semuanya? Wilayah Indonesia itu luas sekali, ya. Yang kepulauan kayak di Kepri, di Maluku, dan sebagainya. Ini kan kepulauan. Jaringan internet itu belum semuanya masuk di desa. Bahkan jangan di desa. Di kecamatan pun ada yang belum masuk. Itu. Nah, kalau semuanya harus melalui mekanisme media sosial daring, apakah ini mampu bisa dilaksanakan oleh peserta pemilihan? Ya. Jadi memang tidak adil kalau menutup ruang kampanye hanya media daring saja, tanpa memberikan ruang metode kampanye konvensional, karena tidak semua, ya. Padahal kalau namanya pemilih ini kan tidak hanya di kota saja, ya, pemilih masing-masing ada juga, ada banyak di desa dan sebagainya. Yang berikutnya adalah bahwa penyelenggaraan pilkada ini tidak hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara aja. Ya. Saya kira ada 3 komponen besar yang punya peran besar untuk mensukseskan pilkada ini. Yang pertama adalah penyelenggara. Ya. Saya kira penyelenggara harus siap, dan tidak hanya siap, ya, tetapi harus punya integritas yang tinggi. Integritas dalam artian kami artikan harus betul-betul menjadi penyelenggara yang objektif, yang profesional dan adil. Ya. Karena apa? Bahwa penyelenggara ini ibarat sebuah pilkada ibaratkan sepak bola, maka penyelenggara KPU Bawaslu ini sebagai wasitnya, maka harus adil, objektif, independen. Kalau tidak punya integritas ini, bisa menjadi masalah bahwa pilkada ini menimbulkan kondisi chaos, ya, menimbulkan kondisi tidak damai dan sebagainya, karena sepak terjang penyelenggara yang tidak bisa adil dan tidak profesional. Ya, tentu ini kami berharap, saya kira teman-teman media termasuk GMSI ini punya peran besar untuk mengawal, ya, bersama-sama agar penyelenggara ini tetap dalam koridor memegang etika penyelenggara, ya, etika penyelenggaraan dan etika sebagai penyelenggara pemilihan. Jadi kami tentu akan bersenang hati, ya, bila teman-teman GMSI ini dan pada umumnya publik, ya, untuk memberikan masukan ataupun menyampaikan berbagai informasi atas dugaan-dugaan pelanggaran di pemilihan ini. Jadi penyelenggara saya kira kunci utama. Yang kedua adalah peserta. Peserta ini bisa dari diusung partai politik, pasangan calon yang diusung partai politik maupun calon perseorangan. Nah, tentu kita berharap bahwa pasangan calon ini juga peserta ini punya integritas. Artinya apa? Taat dan patuh pada aturan main di dalam berpilkada. Jadi kalau money politik itu dilarang, ya jangan dilakukan money politik. Kalau kampanye hoax, ujaran kebencian dilarang, ya jangan dilakukan itu. Kemudian yang terakhir adalah masyarakat. Ya. Peran masyarakat sangat besar untuk mensukseskan pilkada ini.
yang di dalamnya ada pemilih. Pemilih ini menentukan, ya, menentukan bagaimana sukses tidaknya pilkada tahun 2020, sejauh mana tingkat partisipasinya ada di masyarakat yang punya hak pilih pada tanggal 9 Desember. Harapan kami masyarakat tentu tanggal 9 datang ke TPS, kemudian menggunakan hak pilihnya, dan awasi prosesnya dan hasilnya, agar betul-betul pilkada ini luber dan jurdil. Kami kira bahwa terakhir JMSI bagian dari masyarakat, kami sangat membutuhkan partisipasinya untuk bersama-sama penyelenggara, bersama mensukseskan pilkada ini dengan perannya di wilayah-wilayah pemberitaan, ya, di wilayah media dan sebagainya. Tentu ini JMSI punya jaringan yang luas, ya. Peran itu bisa dilakukan dalam mengawal proses pilkada ini, pilkada yang aman, berkualitas, damai, dan satu lagi ada pilkada yang sehat. Ya. Bapak yang hormati, saya kira itu sebagai pengantar diskusi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebih mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang Abhan. Menarik apa yang disampaikan. Saya mencatat beberapa hal yang saya kira perlu menjadi underline ataupun garis bawah untuk kita aduk-aduk, kita gali lebih lagi. Yang pertama, saya kira ini adalah pilkada serentak pertama di tengah pandemi. Artinya ada tantangan, ada hal-hal yang perlu mendapatkan sokongan dari stakeholder dimanapun. Dan karena ini merupakan pertama, tentu hal yang perlu dicermati agar secara kualitas pilkada ini tetap menghasilkan output yang berkualitas juga, ini menjadi agenda yang saya kira concern kita bersama. Yang berikut, saya kira dari total kepesertaan, jumlahnya saya kira ini cukup banyak juga, 279 provinsi. Ini artinya hampir merepresentasikan satu hajatan bangsa di dalam menghelat pilkada serentak ini. Dan hal yang lain, pengalaman yang berjalan secara normatif begitu, apa yang terjadi di Makassar kalah dengan kotak kosong, ini saya kira menjadi satu fenomena yang barangkali anomali dari demokrasi itu sendiri. Kecenderungan kotak kosong hanya potensial terjadi pada pilkada serentak kali ini, dan bahkan jumlahnya saya kira cukup signifikan juga. Ini bagaimana pendidikan politik di masyarakat menjadi tolok ukur, karena kalau itu yang terjadi saya kira ini sebuah setback dari proses demokrasi. Yang berikut saya kira kalau dari segi konstitusi tadi sudah disampaikan oleh Bang Abhan, meskipun ada perubahan dari September kemudian bergeser menjadi Desember, telah diantisipasi demikian rupa. Tetapi saya kira tantangan yang tidak kecil adalah apa? Kondisi pagebluk ini akan meningkatkan kuantitas budget secara signifikan juga, apalagi APD harus disiapkan dan protokol kesehatan secara selektif juga harus mendapatkan perhatian. Ini saya kira JMSI dan komponen yang lain perlu memberikan satu perhatian supaya hal-hal yang demikian ini tidak luput atau kemudian menimbulkan distorsi dari aspek capaian. Dan yang lain saya kira apa yang disampaikan Bang Abhan tadi ini merupakan satu paparan secara empirik apa yang menjadi tupoksi Bawaslu. Sekarang saya kira giliran dari pembicara berikutnya yang tidak lain adalah peserta webinar pada sore hari ini. Saya persilakan untuk bisa menyoroti, mengkritisi atau memberikan input tentang apapun supaya pilkada serentak kali ini di tengah dinamika kebangsaan, di tengah suasana kebatinan kita yang sedang tidak begitu kondusif, katakanlah semacam itu, artinya berbagai gejolak karena
sisi sosial ekonomi yang saya kira kita lihat bersama memang perlu kehadiran secara lebih dewasa, ini menjadi catatan tersendiri. Dan selanjutnya kami persilakan dari peserta untuk menyampaikan respon ataupun pandangan-pandangannya dengan menyebutkan nama supaya yang disampaikan itu bisa kami tangkap, bisa kami identifikasi secara lebih utuh. Waktu sekarang menunjukkan pukul 16.34 di jam saya, dan kita akan melakukan dialog ini kira-kira 60 menit ke depan. Jadi waktu masih cukup leluasa. Kami persilakan siapa yang akan menggunakan kesempatan ini. Waktu kami persilakan. Ya, Pak Sekjen, Bang Mahmud. Baik. Bang Mahmud ingin menyampaikan. Terima kasih. Ya, oke, Bang Mahmud. Ya. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertama bahwa saya banyak berkomunikasi, bahkan terlibat langsung dengan Bawaslu di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Pengalaman saya adalah di Provinsi Gorontalo. Ini tentunya ada banyak hal yang menjadi sebuah kendala di lapangan terkait dengan relawan pengawas di lapangan, dan ini butuh kerjasama yang baik. Oleh karena itu barangkali JMC bisa mengambil bagian dalam hal ini ketika itu dibutuhkan. Ada wartawannya, kemudian ada juga komponen lainnya yang bisa digerakkan di dalam mengawasi secara bersama-sama sebagai relawan ke depan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Bawaslu dengan komposisi sekarang adalah bukan lagi jadi penonton, apalagi yang ada di tingkat kabupaten kota, tetapi mereka punya andil yang sangat besar setara dengan penyelenggara lainnya. Oleh karena itu bahwa pilkada ke depan ini sebagaimana yang dikatakan oleh Pak Ketua Bawaslu RI, butuh integritas yang sangat besar dari para penyelenggara. Saya pikir ini yang penting digarisbawahi, sehingga apa yang menjadi kerja keras dari Bawaslu itu tidak sia-sia. Saya belum mendengar, atau mungkin informasi belum sampai saya temukan, bahwa Bawaslu berani menganulir pasangan yang nyata-nyata melakukan pelanggaran. Kalaupun ada, luar biasa. Tetapi peran ini saya pikir harus dimainkan oleh Bawaslu, sehingga kerja-kerja yang sudah dijamin oleh undang-undang itu akan berjalan dengan baik. Tentu juga kita memperhatikan keselamatan penyelenggara daripada penyelenggara itu sendiri. Karena tidak mungkin bahwa ada ancaman dari pihak-pihak tertentu terhadap keselamatan baik itu person maupun keluarga. Seperti yang terjadi di daerah saya di Gorontalo seperti itu, harus diungsikan, dipindahkan dari tempatnya dia tinggal, dan mengalami sebuah tekanan yang luar biasa. Saya pikir ini harus menjadi sebuah pemikiran besar dari Bawaslu untuk mensukseskan pilkada serentak Pak di tengah pandemi ini. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira izin untuk menambah 2 penanya lagi, karena cukup banyak peserta webinar pada sore hari ini, dan kesempatan berikutnya saya persilakan untuk Bapak Agus Widianto dari JMSI Jawa Tengah untuk bisa menyampaikan pandangan, masukan, ataupun mungkin hal-hal yang akan disampaikan secara lebih mendalam dari paparan Ketua Bawaslu tadi. Kami silakan Pak Agus Widianto, Pak Awu. Terima kasih Pak Moderator.
Selamat sore Ketua Bawaslu RI, Pak Aban. Ya. Jadi mohon maaf sebetulnya saya termasuk orang yang agak skeptis ketika ada keputusan bahwa Pilkada serentak 2020 tetap digelar. Alasannya yang pertama, karena memang sampai sejauh ini tidak ada clearance dari KPU, penjelasan yang cukup komprehensif dari KPU tentang bagaimana menyelenggarakan pemilu atau pilkada serentak yang aman dari fenomena COVID-19. Yang pertama, misalnya paling gampang, saya nggak ngerti apa yang akan dilakukan KPU untuk melakukan keharusan mencelupkan tangan sebagai tanda sudah mencoblos. Kalau ini tidak diubah, saya pasti tidak akan datang ke TPS. Karena apa? Bayangkan kotak botol tinta yang dipakai itu dipakai banyak orang, ya kan? Bagaimana bisa dijamin keamanannya? Yang kedua, alat coblos yang dipakai, ya kan? Kita juga tidak tahu apakah KPU menerapkan setelah paku yang dipakai untuk mencoblos itu dipakai orang, kemudian sebelum orang lain masuk steril dulu. Begitu atau tidak? Atau kita disiapkan sarung tangan. Jadi hal-hal teknis yang seperti ini saya kira KPU dan Bawaslu tidak mengedukasi publik secara maksimal. Yang kedua, soal orang diukur suhunya. Ini ada kotak khusus, kotak ini kalau memang mau dilakukan, menurut saya lebih baik kita pakai disinfektan yang kering. Jadi ada produk disinfektan, cuma ini persoalannya mahal. 15 juta satu TPS. Saya nggak bisa bayangkan bagaimana kalau harus semua TPS memakai standar protokol kesehatan yang benar. Nah, yang terakhir, yang ketiga, saya mohon izin, belum ada pemahaman dan penjelasan dari KPU juga Bawaslu bagaimana penyelenggaraan pilkada ini ditoleransi rentang waktunya. Kalau menurut saya pada kondisi normal saja ya mungkin satu orang butuh waktu 3 menit atau 2 menit. Ada jeda sebelum orang lainnya masuk ini. Nah, apakah sudah dipikir secara simulatif, juga dilakukan simulasi, bagaimana kalau rentangnya dilonggarkan? Jangan memaksakan 1 hari. Kenapa harus 1 hari? Karena menurut saya sangat tidak rasional. 300 orang satu TPS, saya kira itu riskan sekali dalam aspek kesehatan. Kalau cuma sekedar selesai bisa. Tapi kalau pemahamannya adalah kesehatan yang utama, saya kira Bawaslu dan KPU harus berpikir rasional. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Agus Widianto, Pak Awo, atau pendekar rambut putih, begannya begitu. Satu penanya lagi, saya persilakan. Tadi sudah menyampaikan chat kepada saya, Bu Listiani, saya persilakan untuk bisa memberikan perspektif atau mungkin kisi-kisi yang lain untuk menjadi catatan pada peserta. Bu Lis ini aktivis pemerhati pemilu juga yang cukup lama berkecimpung di dunia pemberdayaan demokrasi ini. Saya persilakan Mbak Lis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ketua Bawaslu, Mas Aban, Ketua Mas Teguh Santoso, Ketum JMSI, Sekjen, dan pengurus yang lainnya maupun rekan-rekan yang lain semua. Saya ingin satu aja pertanyaan. Sehubungan dengan tema hari ini tentang sinerginya JMSI dengan Bawaslu, apakah jika ada ketimpangan atau pelanggaran baik itu yang dilakukan oleh penyelenggara ataupun calon-calon kepala daerah di seluruh Indonesia ini, apakah ketimpangan atau pelanggaran yang diwartakan oleh JMSI itu bisa digunakan sebagai bahan temuan oleh Bawaslu
untuk kemudian diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku ataukah tidak? Karena kalau di sini dibilang tema hari ini sinergi, apakah itu termasuk bisa dikatakan kerjasama antara Bawaslu dengan JMSI ini bisa maksimal? Karena kalau itu temuan-temuan apa yang diwartakan oleh JMSI bisa dijadikan temuan oleh Bawaslu dan diproses, itu hal yang luar biasa sekali. Dan itu peran yang sungguh sangat besar JMSI ini. Tetapi kalau tidak bisa digunakan untuk bahan temuan, ya kita mengharapkan masyarakat untuk lapor. Saya kira no. Karena selama ini masyarakat untuk lapor itu dibutuhkan suatu keberanian yang luar biasa. Sedangkan lapor itu menanggung resiko yang besar dan belum tentu hasilnya ini bisa kita lihat, karena saya sendiri pelakunya, saya pernah melakukan pelaporan dan saya sudah tahu hasilnya pasti tidak akan terbukti, sehingga masyarakat itu sudah skeptis, sudah malas untuk bertanya. Tetapi kalau JMSI dalam hal ini mewartakan pelanggaran-pelanggaran, ketimpangan-ketimpangan, dan itu Bawaslu berani menjadikan bahan temuan dan memproses, itu hal yang luar biasa. Dan saya sangat mengapresiasi JMSI, Bawaslu, oke. Tapi kalau enggak, saya enggak ngerti lagi bicara soal demokrasi. Mungkin itu saja satu pertanyaan yang perlu tanggapan dari Ketua Bawaslu dan juga dari JMSI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih Bung Mahmud Marhaba, Pak Awo, dan Bu Lis tadi sudah menyampaikan apa yang menjadi pandangannya, khusus apa yang disampaikan Bu Lis. Nanti kami mohon Ketua Umum JMSI untuk juga bisa menyampaikan responnya. Nah, saya kira ini menjadi bagian dari komitmen kita sebagai sebuah wadah daripada organisasi media online. Saya kira sikap kita perlu disampaikan supaya menjadi pemahaman daripada peserta diskusi pada kali ini. Kami silakan Mas Abhan untuk menjawab 3 penanya tadi, dan waktu kami persilakan. Terima kasih kepada Pak Mahmud, Pak Agus Widianto, dan Bu Listiani terhadap masukan dan pertanyaannya. Pertama terkait soal relawan pengawas di lapangan. Jadi bahwa di Undang-Undang 10 2016, lembaga kami ini sebetulnya sampai di tingkat TPS. Jadi mulai pusat sampai di desa ada, namanya pengawas desa kelurahan, dan di TPS ada satu, namanya pengawas TPS. Jadi pengawasan langsung harga pemungutan dan penghitungan suara, di TPS ya ada pengawas TPS. Kemudian kalau yang dimaksud relawan, ataupun sebagai pemantau pemilu, kalau yang dimaksud ada pemantau pilkada, maka ini adalah memang kami akan mendorong bentuk-bentuk partisipasi masyarakat ini bisa formal, juga non-formal. Formal bisa menjadi semacam pemantau ya, pemantau. Nah, pemantau ini di Undang-Undang Pilkada yang mengakreditasi adalah KPU, jadi harus didaftarkan di KPU. Beda di Undang-Undang 7 Pemilu Nasional kemarin, Pileg Pilpres, kewenangan untuk akreditasi pemantau ada di Bawaslu. Ini membedakan itu. Jadi silakan kalau teman-teman JMSI ataupun siapapun menjadikan dirinya sebagai pemantau yang untuk mendapatkan akreditasi kepada KPU. Tapi sebetulnya posisinya antara pemantau dengan relawan ya. Kalau di kami mendorong namanya pengawas partisipatif ya. Jadi pengawas partisipatif ini ya bentuk-bentuk partisipasi masyarakat memang sifatnya voluntary ya. Bahkan kami ada namanya sekolah kader pengawas partisipatif. Jadi kami sampai ada semacam ya kursus pendeknya, pelatihannya ya. Itu ada yang di level 3 hari, 7 hari. Itu kami ada program namanya pengawas partisipatif ya. Sebagian besar dari teman-teman mahasiswa, adik-adik mahasiswa atau adik-adik SMA dan sebagainya itu.
ataupun dari publik, teman-teman media juga ada. Itu jadi siapapun kami membuka ruang untuk partisipasi ini, baik formal sebagai pemantau yang akreditasinya ada di kewenangan ada di KPU maupun sebagai relawan atau pengawas partisipatif yang sifatnya tadi namanya relawan memang voluntary. Ya. Kemudian Bawaslu Kabupaten Kota memang Undang-Undang 7/2017 menjadi dari yang ad hoc menjadi yang permanen. Ya. Jadi sudah sama kedudukannya dengan KPU Kabupaten Kota yang permanen. Sebelumnya adalah ad hoc. Jadi ketika dibutuhkan tahapan maka dibentuk Panwaslu waktu itu namanya. Nah, sekarang Undang-Undang 7 sudah menjelma menjadi Bawaslu yang sifatnya adalah permanen. Tentu dengan kewenangan yang ada diatur dalam Undang-Undang 7 untuk pemilu nasional dan kewenangan yang ada di Undang-Undang 10 2016 sebagai dasar pilkada. Kemudian yang berikutnya adalah apakah Bawaslu ini punya kewenangan untuk mendiskualifikasi pasangan calon? Dan apakah selama ini pernah dilakukan itu? Undang-Undang 10 menyebut setidaknya ada 3 hal ya yang bisa Bawaslu merekomendasi ya ataupun memutuskan untuk mendiskualifikasi. Tetapi eksekusi diskualifikasi ada di KPU. Ya. Pertama terhadap pelanggaran money politik yang dilakukan oleh pasangan calon yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Terhadap dugaan pelanggaran money politik yang TSM, kami sebutnya begitu, jadi money politik TSM yang dilakukan oleh pasangan calon, kalau terbukti, kami bisa melalui proses adjudikasi, melalui sidang adjudikasi, memberikan putusan mendiskualifikasi pasangan calon. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah, kalau ada calon petahana yang melakukan pelanggaran ketentuan pasal 71, antara lain adalah melakukan mutasi jabatan 6 bulan sebelum penetapan pasangan calon tanpa izin dari Menteri Dalam Negeri dalam hal ini. Ya. Maka kalau ada, itu bisa sampai diskualifikasi. Atau petahana yang melakukan abuse of power, ya, itu juga bisa, kalau terbukti, bisa ketentuan pasal 71, bisa sampai diskualifikasi, atau juga pelanggaran soal dana kampanye yang tidak melaporkan dana kampanye, itu bisa sampai pada rekomendasi diskualifikasi. Ya. Nah, tentu ini kasuistis, per case harus dilihat soal pembuktiannya. Ya, kalau terbukti, tentu kami melakukan tugas itu dengan sebaik-baiknya. Ya. Apakah pernah ada? Ada di beberapa pilkada. Kasus di Papua, kami pernah merekomendasi karena pelanggaran mutasi pasal 71, kami rekomendasi diskualifikasi, ada di NTT juga sama, ada di Sulawesi ada beberapa kasus yang soal dana kampanye, keterlambatan dana kami dan sebagainya, kami diskualifikasi. Tapi sekali lagi, eksekusinya ada KPU, karena SK penetapan pasangan calon itu KPU, bukan Bawaslu. Gitu kan. Jadi Bawaslu tindakannya adalah memberikan putusan, yang money politik TSM dengan putusan atau rekomendasi yang selain money politik TSM, maka eksekutornya ada di KPU ya. Nah, ada beberapa hal memang yang oleh KPU tidak ditindaklanjuti rekomendasi kami ini, gitu kan. Dasar mempertimbangkan bahwa dilihat Bawaslu ada menurut pendapat KPU beda, gitu kan. Ini yang saya kira problem hukum ya, harus ada penyelesaian soal problem hukum, jangan sampai ada beda pendapat kewenangan ini sehingga rekomendasi tidak dilanjuti oleh KPU. Kemudian yang berikutnya adalah pertanyaan Pak Agus Widianto, ini lebih banyak kepada KPU. Ini memang forum ini nggak ada KPU, mungkin sekedar masukan kepada JMSI, mungkin kapan ada forum webinar lagi harus undang KPU ini ya, karena penyelenggara siap. Bawaslu. Betul. Ya. Karena pertanyaan kedua lebih banyak pada KPU. Tapi saya coba untuk merespon ya berangkat dari draft PKPU yang ada. Jadi bahwa penyelenggaraan pilkada di tengah pandemi ini, khususnya pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara, kalau bahasa Jawanya emang jelimet Mas Tayadi. Jadi banyak prosedur yang dilalui, protokol yang dilalui.
Jadi beberapa minggu yang lalu KPU pernah melakukan simulasi mengenai pemungutan dan penghitungan suara ini. Jadi prosedur pertama, ketika orang datang, pemilih datang itu harus cuci tangan. Setelah cuci tangan, dia harus mau memakai sarung tangan yang disediakan oleh KPU. Sarung tangannya memang berbahan plastik ya. Sementara ini bahan plastik. Karena kalau harus latex, anggaran KPU juga tinggi tuh kalau yang latex itu kan. Kemudian harus memakai masker. Kalau masker nggak punya, KPU harus menyediakan. Kemudian setelah itu harus hand sanitizer. Hand sanitizer memang masih cair. Lalu tadi Pak Agus Widianto pakai hand sanitizer yang disinfektan yang apa? Yang tepung yang kering itu kan. Yang kering mahal 15 juta saya kira nggak mampu ini, anggarannya bisa berbuta tinggi sekali ya. Itu prosedur awal. Kemudian juga ditermogan. Ditermogan ini adalah untuk mengantisipasi barangkali ada orang yang berpotensi karena dari ukuran suhu itu tinggi berpotensi COVID itu kan. Maka batasnya adalah 37,3. Ketika orang diukur suhunya 37,3 maka disediakan bilik khusus. Bilik khusus jadi begitu langsung ditangani. Dan KPPS-nya harus langsung pakai kalau itu sudah protokolnya harus pakai jas hazmat itu ya. Itu. Nah, petugas KPPS, petugas Bawaslu, pengawas TPS di TPS memakai protokolnya adalah masker, kemudian safe face shield ya, penutup muka itu dan sarung tangan. Itu protokolnya di PKPU sudah menyebut itu. Jadi masker, hand sanitizer, penutup muka, kemudian sarung tangan. Sarung tangannya sementara ini anggarannya adalah yang plastik. Gitu kan. Kemudian pemilih juga harus pakai sarung tangan karena pertama ada beberapa hal yang kontak misalnya dengan surat suara dan sebagainya, maka harus pakai sarung tangan. Disediakan sarung tangan oleh KPPS, oleh KPU. Kemudian alat coblos ini memang simulasi kemarin masih memakai paku ya. Tetapi paku ini setelah dipakai harus disinfektan, disediain kotak yang untuk disinfektan lah. Ada beberapa paku yang sudah disinfektan. Nah, ada kemungkinan misalnya menggunakan sekali pakai, apakah pakai tusuk sate atau tusuk gigi yang diperbesar misalnya kan, pokoknya itu yang sekali pakai ya. Kalau ini pakai tusuk pakai kayu ini bisa menggerakkan ekonomi, akan ada produksi dari bambu itu kan, itu sekali. Itu artinya untuk menghindari penyebaran itu protokolnya sejauh itu yang diatur. Jadi kalau harus pakai tusuk sate itu yang sekali pakai, kalau harus memakai paku maka harus ada disinfektan atau proses cleaner ya, bersih dari paparan COVID. Kemudian terkait dengan jari ya, soal penanda bahwa ini orang sudah coblos, tinta. Tintanya memang yang konvensional adalah dicelupkan, maka KPU akan menerapkan dengan cara disemprot. Ya, disemprot di salah satu ujung jarinya untuk menghindari tadi, betul Pak Agus, ya kalau celupkan nanti potensinya tinggi. Ya, kalau orang meskipun tadi diukur suhunya 36, belum tentu dia tidak terpapar COVID, ya tahu kan. Gitu. Kalau OTG bisa rendah juga, tapi terpositif COVID. Maka dengan semprot itu yang dilakukan oleh KPU. Ya, kemudian dari Bu Listiani, apakah berita-berita yang ada di media atau media-media yang dari CMSI atau media pada umumnya, kami melihat bahwa ini bisa menjadi temuan dari Bawaslu, ya. Dari tindak lanjuti menjadi temuan sebagai informasi awal. Jadi kualifikasi kami sebagai informasi awal yang nanti Bawaslu harus menindaklanjutinya, ya, dengan melakukan tindak lanjut. Pertama tentu klarifikasi dari pemberitaan itu, ya.
dan juga klarifikasi pihak-pihak yang barangkali bisa menjelaskan lebih detail. Ya. Saya kira untuk sebuah proses hukum, saya kira Bu Listiani paham betul, ya, harus ada alat bukti dan sebagainya. Ya. Satu alat bukti bukan bukti, kayak itu kan. Maka minimal untuk bisa tidak lanjuti ke proses hukum lebih lanjut, misalnya pidana, dugaan pidana, maka harus minimal 2 alat bukti. Nah, ini saya kira di tengah pandemi COVID ini tidak mudah untuk bisa melakukan proses-proses investigasi, proses pengumpulan alat bukti yang nanti bisa dinaikkan statusnya dari penyelidikan menjadi penyidikan yang pro justisia yang ada di polisi. Ya, kalau di pidana pemilu pemilihan ini kan ada sentra gakumdu, ada Bawaslu, ada penyidik polisi, ada jaksa selaku penuntut umum. Nah, sekali lagi ini menjadi kewajiban kami. Berita itu bagian dari informasi awal yang harus ditindaklanjuti. Tinggal nanti adalah kata kuncinya pembuktiannya jauh mana. Investigasi hasil tindak lanjut dari Bawaslu ini, apakah menyusul atau enggak. Karena undang-undang sangat rigid membatasi kami. Di dalam pilkada ini waktunya tidak lama, cuma 5 hari 3+2. Bayangkan untuk mengungkap satu kasus, waktunya 3+2 5 hari. Ini tanda kutip ibaratnya Bawaslu mau nggak mau ya dipaksa dengan kerja keras 5 hari. 5 hari waktunya kalender lagi bukan hari kerja, ya, kalender. Jadi minggu tanggal merah tetap dihitung, ya. Sabtu Minggu tetap dihitung bukan hari kerja. Ya. Beda dengan undang-undang Pileg-Pilpres kemarin waktunya cukup panjang, itu 14 hari, 7+7. Tetapi di pilkada ini hanya 3+2 5 hari. Dan kami sudah tekankan kepada kawan-kawan, informasi apapun sekecil dari publik itu harus menjadi tindak lanjut, harus direspon. Gitu, kan? Karena itu bagian dari informasi awal. Tentu bahwa kami juga membuka ruang informasi pelaporan masyarakat ini. Kami punya aplikasi Gowaslu, ya. Itu bisa disampaikan ke aplikasi kami Gowaslu. Ya. Kemudian kami juga membuat akun-akun Twitter, ya, Facebook di Bawaslu juga ada masing-masing, dan akun email resmi, ya, akun resmi dari Bawaslu Kabupaten Kota, ya, laporan langsung misalnya ke email atau ke Bawaslu tadi untuk bagian dari dokumentasi tindak lanjut untuk mengumpulkan barang-barang bukti, dan itu menjadi proses informasi awal yang sudah oleh teman-teman di Bawaslu baik di daerah maupun di provinsi kabupaten kota. Ya, jadi sekali lagi peran teman-teman media sangat besar untuk mengawal proses ini. Saya kira pilar demokrasi salah satunya adalah kawan-kawan media, ya, yang bisa berpartisipasi, ya, baik memberikan informasi maupun memberikan pendidikan politik kepada publik dan masyarakat. Dan JMSI saya kira bisa lakukan itu, ya, bersama-sama kami dalam menyelesaikan untuk pilkada yang berkualitas dan jurdil. Saya kira itu. Terima kasih, Mas Yedi. Ya, baik. Terima kasih, Mas Abhan. Saya kira 3 penanya sudah dijawab dan panjang lebar penjelasannya. Sudah ada 2 penanya lagi dari Bengkulu dan Bali. Tetapi sebelumnya saya ingin memberikan kesempatan kepada Ketua Umum JMSI, Bang Teguh, untuk merespon apa yang disampaikan oleh Bu Lis tadi. Yang pertama, bagaimana sikap dan komitmen JMSI dalam rangka mensinergikan peran dan fungsinya untuk menghasilkan pemilu yang berkualitas bersama Bawaslu. Dan tadi disinggung, apakah dalam konteks melakukan pengawasan tadi, Bawaslu akan juga ikut berpartisipasi di sana, dan misalnya membuat sebuah gugus tugas untuk itu. Kami persilakan Bang Teguh untuk memberikan penjelasan kepada peserta di ruang webinar pada sore hari. Saya persilakan Bang Teguh. Baik, terima kasih Mas Jayanto. Pak Ketua Bawaslu, saya pikir tadi sudah tepat gitu ya, menjelaskan posisi kita sebagai media, bahwa pekerjaan kita itu secara fungsional memang sebetulnya melakukan pengawasan dan kontrol sosial gitu. Dalam hal ini, kalau kita bicara soal pilkada, kita juga melakukan hal itu. Jadi secara alamiah dan naluriah, pilkada ini adalah objek dari pekerjaan kita. Maka tadi Pak Ketua Bawaslu sudah mengatakan
pemberitaan kita itu adalah indikasi awal yang barangkali bisa ditelusuri lebih lanjut, anggap penting untuk dimaknai sebagai sebuah temuan di lapangan. Nah, begitu. Saya kira apakah kemudian perlu kan dalam satu payung gitu, saya pribadi ya merasa kok kelihatannya tidak harus serigid itu gitu, karena pekerjaan kita secara cuma memang saya pikir barangkali begini Pak Ketua Bawaslu, ini tadi nyambung juga dengan Mas Awo ini sebetulnya ya, karena ini adalah pilkada di era pandemi pertama dan kita berharap insya Allah yang terakhir yang kita alami. Tentu akan ada banyak hal-hal baru gitu di lapangan yang barangkali perlu juga dipahami nanti oleh kawan-kawan wartawan ya, dalam hal liputan ini, liputan pemilu di era pandemi ini kan akan menjadi hal yang baru gitu. Apalagi nanti misalnya petugas di lapangan juga akan tampil dengan appearance yang sedikit berbeda gitu dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Nah, apakah perlu misalnya ada semacam pelatihan peliputan pilkada di era pandemi misalnya ya? Itu saya buka saja opsi itu. Tapi barangkali perlu, dan apakah itu harus sampai ke tingkat Bawaslu atau cukup di Bawaslu provinsi atau kabupaten kota, itu juga nanti terserah saja tergantung pada kebutuhan. Tetapi yang jelas sekali lagi kita semua sadar bahwa ini adalah pilkada pertama di era pandemi, tentu akan banyak hal-hal yang membuat kita kaget di lapangan nanti. Dan untuk menghadapi kekagetan itulah kita barangkali perlu mempersiapkan diri, komunikasi kita termasuk dalam forum ini juga dalam itu ya, sehingga nanti apabila misalnya ada hal-hal yang tidak diinginkan ya, konflik, bersih tegang apa segala macam, nanti kita punya semacam hotline gitu. Karena ini situasi yang menurut saya extraordinary, tidak sebagaimana biasanya. Nah, barangkali juga perlu bersama-sama kita pikirkan untuk memformulkannya dalam satu kesepamahaman bersama begitu. Walaupun saya sepakat dengan Pak Ketua Bawaslu tadi, pemberitaan pers itu adalah indikasi manakala dianggap memang penting untuk dianggap sebagai sebuah temuan di lapangan dalam peristiwa pemilihan. Saya kira sikap saya begitu. Intinya kan Mas Jayanto seperti yang kita sampaikan dalam pertemuan dengan Pak Ketua Bawaslu beberapa waktu lalu, ya kita siap menjadi mitra strategis ya dan positif dari Bawaslu juga dari pelaksana pemilu yang lain, KPU misalnya. Dan kita akan, karena ini sesuatu yang menjadi agenda bersama. Bayangkan tadi 32 provinsi ternyata pilkada itu ini hajatan besar ya, hajatan besar di era pandemi gitu. Jadi harus dikerjakan bersama-sama. Kita harus sama-sama mengawal pilkada ini sehingga tidak ada hal-hal yang bisa membuat situasi di lapangan jadi tidak menguntungkan di saat kita sudah menghadapi musuh yang sama-sama maksud saya COVID inilah begitu. Saya kira gitu, kita terbuka untuk bentuk sinergi yang lebih positif dan lebih progresif. Nah, demikian Mas Jayanto. Ya, terima kasih Ketua Umum Bang Teguh Santosa. Bang Abhan dan peserta webinar yang saya hormati, untuk diketahui peserta, hari ini webinar diikuti oleh 44 peserta dan waktu kita sekarang dengan pukul 17.07 di jam saya, artinya kita masih punya 30 menit ke depan. Dari Bali dan Bengkulu sudah mengajukan diri untuk menyampaikan pertanyaan. Kesempatan pertama saya persilakan Bengkulu, tolong materi yang ditanyakan kalau tadi sudah disampaikan oleh penanya terlebih dahulu untuk bisa lebih diupdate dengan tema atau topik yang lain. Kami persilakan dari Dedi Bengkulu, kemudian disusul rekan dari Bali. Saya persilakan. Halo, mana? Saya persilakan Bengkulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, terima kasih Mas Moderator. Ya. Kami langsung saja Pak, kami dari Bengkulu, ya. Alhamdulillah untuk sinergisitas dengan Bawaslu di provinsi itu sudah terjalin jauh-jauh hari kan. 2 minggu lalu kami sudah melakukan
RDK dengan Bawaslu Provinsi. Salah satunya pembahasan mengenai kerjasama dalam arti kata sinergisitas antara JMSI Bengkulu dengan Bawaslu Provinsi Bengkulu. Kemudian beberapa catatan kami juga di Bawaslu Provinsi, hasil dari peliputan kawan-kawan itu menjadi titik awal temuan bagi Bawaslu Provinsi di Bengkulu ya, di Provinsi Bengkulu untuk memeriksa ada beberapa kasus seperti keterlibatan ASN, kemudian mutasi itu sudah diproses oleh kawan-kawan di Bawaslu Provinsi Bengkulu. Nah, terkait dengan pembahasan hari ini, saya tertarik untuk bertanya pada Pak Ketua Bawaslu, ini terkait dengan kampanye pada saat era pandemi ini, Pak. Ada dua metode yang akan dipakai, yaitu kampanye virtual atau online dan kampanye konvensional. Nah, pada kampanye online ini, yang kami dengar itu ada MOU, ya, ada MOU penyelenggara dengan pihak Facebook untuk pelaksanaan kampanye secara virtual. Nah, yang ingin kami tanyakan teknisnya nanti itu gimana Pak dengan Facebook? Artinya terkait juga nanti dengan pengawasan ya, pengawasan kampanye secara virtual. Kemudian kampanye konvensional. Pada kampanye konvensional ini kami menilai ini akan sangat rentan menimbulkan pelanggaran karena mobilisasi massa itu kadang tidak tidak terkontrol. Apakah nanti dari Bawaslu akan mengatur mengenai jumlah peserta pada saat kampanye secara konvensional itu, Pak? Itu saja, Pak Moderator. Terima kasih kami ucapkan. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya rekan dari Bali, saya persilakan untuk menyampaikan pertanyaan atau saya kira catatan-catatan yang saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yahya Umar dari JMSI Bali. Ini pertanyaan untuk Pak Ketua Bawaslu ya, Pak Abhan. Saya menemukan di Bali begini Pak, menurut teman-teman di KPU yang melaksanakan pilkada itu pasangan calon nanti kalau sudah mendaftar kemudian kan akan dilakukan pemeriksaan kesehatan. Pada saat pemeriksaan kesehatan itu paslon harus membawa hasil tes swab. Nah, ini saya kira mungkin bisa jadi potensi masalah. Misalnya kalau paslon itu negatif, maka sesuai protokol kesehatan dia akan menjalani karantina dan proses lainnya sampai benar-benar berikutnya menjadi positif. Baru nanti akan dilaksanakan pemeriksaan kesehatan oleh tim dokter. Nah, andai kata, nah ini mungkin apakah sudah diantisipasi dan apakah itu sudah ada payung hukumnya yang di mana paslon itu harus menyerahkan hasil tes swab itu sebelum dia melakukan pemeriksaan. Kalau umpama terjadi ada yang negatif, kemudian dia harus melaksanakan sampai melaksanakan proses pemeriksaan kesehatan, perawatan kesehatan sampai positif, itu kan butuh lama. Maka akan mengganggu tahapan berikutnya, termasuk tahapan kampanye. Nah, andai kata tidak juga positif terus negatif, kan ini bermasalah jadinya. Nah, apakah hal ini sudah diantisipasi oleh Bawaslu, bagaimana pengawasannya? Bisa jadi ini jadi sumber masalah, nanti pasangan calon yang mendaftar bisa protes gitu. Itu saja saya kira Pak Abhan, mohon pencerahannya karena teman-teman di Bali, di
KPU tuh saya tanya apa payung hukumnya masih dibahas katanya di KPU RI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih Bang Abhan. Dua penanya saya kira kami persilakan untuk dijawab dulu. Semoga masih ada penanya lain karena waktu kita masih sekitar 1/4 jam lebih. Monggo Mas Abhan, saya persilakan. Oke. Kepencet tadi. Bisa dengar suara saya ya? Oke ya. Ya, sekarang sudah bisa. Bisa. Terima kasih. Oke, persilakan. Mas Didi dari Bengkulu dan Bali. Terkait dengan Facebook ya. Jadi kami memang ada MOU dengan platform yang ada di Indonesia dalam rangka untuk pengawasan kampanye yang melalui media sosial, misalnya Facebook, Twitter, dan sebagainya lah, Google dan sebagainya, kira-kira itu ya. Tujuannya adalah untuk agar kami bisa melakukan rekomendasi untuk take down, ya. Kalau ada kampanye-kampanye di medsos itu yang mengandung pelanggaran pemilu atau pelanggaran pemilihan. Maka dari MOU itu kami bisa langsung merekomendasi untuk take down kepada platform yang ada di Indonesia ini ya. Nah, jadi MOU-nya antara kami, Kominfo dan platform. Kalau tidak salah sudah ada waktu di pemilu kemarin ada 12 dan besok pagi kami memang akan memperbaiki MOU-nya. Besok pagi ada MOU lagi untuk terkait dengan platform, ada berapa jumlah platform yang ada ini. Konteksnya demikian. Jadi karena yang punya kewenangan untuk men-take down kan dia yang bisa men-take down. Ya, nah, kami yang menilai, ya, contohnya apakah ini menjadi hate speech atau freedom speech gitu kan. Jadi kan antara hate speech ya dengan freedom speech itu kan batas tipis-tipis gitu. Nah, kami yang menilai apakah ini ada pelanggaran pemilihan atau tidak. Kalau dalam kajian kami ini pelanggaran pemilihan, maka kami lakukan rekomendasi untuk take down ke tadi platform itu. Nah, kalau platformnya bandel, maka kami minta Kominfo untuk menindaklanjuti, ya, karena yang punya wilayah jaringannya kan di Kominfo yang untuk bisa mengizinkan atau tidak kan. Jadi, tapi selama ini rekomendasi kami langsung ditindaklanjuti oleh platform-platform itu. Persoalannya adalah pelanggaran di media sosial ini masif gitu. Jadi berkejaran kira-kira. Jadi kayak hari pagi kita take down rekomendasi berapa, nanti sore sudah keluar lagi, besok pagi keluar lagi gitu kan. Kayak kita motong kumis itu, pagi dipotong, sore sudah tumbuh lagi kumis itu kan. Nah, itu yang persoalan di dunia maya ini, dunia medsos ini. Jadi berkejar waktu betul ya. Antara pagi hari ini di take down, besok sudah mulai, karena saking terbukanya orang bisa membuat akun media sosial, satu orang bisa beberapa orang itu dengan berbagai nama, dengan gambar-gambar yang saya kira bisa foto siapapun gitu kan. Nah, ini persoalan di dunia maya. Itu tujuan kami ada MOU dengan platform itu. Kemudian bagaimana Bawaslu mengenai soal kampanye yang konvensional dan daring ya. Jadi memang ini baru kemarin hari Senin KPU Bawaslu pemerintah Komisi 2 untuk diskusi mengenai aturan kampanye ini ya. Apakah mau saklek hanya dibatasi pada media daring ya dengan media sosial atau masih membuka ruang konvensional. Saya kira nggak bisa hanya dibatasi ruang media aja, karena undang-undang masih menyebut ya bahwa kampanye-kampanye konvensional masih bisa dilakukan, tapi sekali lagi dengan pembatasan. Ya. Nah, ini juga masih diskusikan batasannya berapa. Apakah batasannya pada kuantitas, ya, atau kuantitas peserta, atau melihat kapasitas gedung. Misalnya bahwa boleh kampanye pertemuan tatap muka di satu gedung, batasnya tidak lebih dari
50% kapasitas gedung misalnya, dan sebagainya kira-kira gitu. Atau langsung mau tentukan, pokoknya setiap kegiatan kampanye hanya 100 orang atau 50 orang. Ya. Nah ini yang saya kira kita menunggu rumusan dari KPU. Tapi prinsipnya adalah bahwa kampanye-kampanye konvensional tetap dilakukan, prinsip dengan pembatasan dan protokol kesehatan. Kita akan mendorong semaksimal mungkin kalau bisa dilakukan dengan daring misalnya. Tetapi kita nggak bisa menghapus yang sifatnya konvensional, karena tadi saya katakan daerah-daerah tertentu nggak bisa dilakukan hanya dengan daring, masih membutuhkan konvensional. Jadi protokol kesehatan menjadi penentu, ya, kepatuhannya sejauh mana. Dan ini pekerjaan tambahan Bawaslu memang, kalau dibatasi harus ketat untuk mengawasi itu. Nanti kalau satu contoh begini, besok misalnya saat pendaftaran pasangan calon, ini biasanya kan ramai. Di protokol KPU, di PKPU disebut dibatasi untuk peserta. Bagaimana misalnya waktu pendaftaran iring-iringan itu kan? Ini juga semacam show of force pertama pendaftaran ya. Ada yang pakai kuda lumping, ada pakai becak, ada pakai dokar, ada pakai macam-macam lah itu kan. Ya, ini juga diatur ya, jangan sampai nanti menimbulkan kerumunan massa ketika masa-masa pendaftaran. Itu diatur juga. Nanti tentu eksekusinya kalau ada pelanggaran menjadi wilayah bersama, bisa Bawaslu dengan kepolisian juga dengan Satpol PP. Karena aturan soal protokol kesehatan ini COVID ini kan banyak, ada di undang-undang karantina, ada di peraturan pemerintah daerah masing-masing juga ada. Soal aturan-aturan PSBB, aturan-aturan soal kesehatan protokol COVID ini kan. Jadi tentu lintas lembaga untuk mengawal ini agar jangan sampai banyak nanti menimbulkan kluster baru dalam pelaksanaan tahapan ini, terutama di dalam kampanye dan sebagainya. Kemudian dari Bali soal bagaimana kalau didapat bakal pasangan calon yang positif ya, saya positif ya. Jadi memang ini PKPU masih digodok, belum selesai. Ya. Kemarin di draftnya begini bahwa sebelum dilakukan tes kesehatan, karena ada kewajiban syarat calon ini harus dinyatakan sehat jasmani dan rohani. Maka sebelum dilakukan tes kesehatan menyeluruh itu, maka harus dilakukan dulu swab. Apakah ini positif atau negatif. Ya. Seandainya misalnya, memang ini problem nanti soal waktu. Kalau oke lah, misalnya dia sudah melakukan tes swab sendiri, ya, mandiri, ya, sebelum pelaksanaan pemeriksaan tes kesehatan, ya. Tetapi kan masa swab ini kan perlu dibatasi 14 hari itu kan. Ya, kalau melebihi itu maka harus tes lagi kan. Nah, oke lah kalau dites kemudian hasilnya positif, ini yang jadi problem. Maka KPU belum akan melakukan pemeriksaan, ditunggu dulu, dikarantina dulu sampai dia dinyatakan negatif, baru dilakukan pemeriksaan kesehatan. Persoalannya adalah masa pemeriksaan kesehatan ini di tahapan pilkada dibatasi ada waktunya. Ini yang kemarin kami sampaikan, harus ada payung hukum ya. Kalau seandainya memang harus menunggu karantina bakal calon ya, calon yang mau melakukan calon yang akan melakukan tes kesehatan ini, karena akan jadi problem sekali lagi kalau tidak kemudian jadi masalah ya, tidak memenuhi syarat dan sebagainya. Saya kira kita akan menunggu PKPU sejauh mana terkait dengan perspektif pencalonan ini. Demikian Mas Jayadi, terima kasih yang dapat kami respon. Baiklah, terima kasih kembali Bang Abhan. Sejumlah penanya sudah menyampaikan usulan, masukan, kira catatan-catatannya, dan sudah direspon secara komprehensif oleh pembicara kita. Makan waktu masih 7 menit lagi, barangkali masih ada satu penanya, saya persilakan. Kalau barangkali sudah
dirasa cukup, saya kira saya ingin memberikan satu catatan kecil dari dialog pada sore hari ini, webinar pada sore hari ini. Yang pertama, saya kira ini adalah satu sinergi yang luar biasa. Kita harapkan ke depan antara Bawaslu dengan JMSI akan lebih tuning di dalam kita membangun akselerasi untuk penguatan demokrasi dalam konteks pelaksanaan Pilkada serentak 9 Desember 2020 mendatang. Sekali lagi ini adalah momentum penting, apalagi JMSI sebagai sebuah organisasi yang menaungi media-media online. Online artinya berbarengan dengan kita menghadapi pagebluk ini, saya kira kontribusi dari jurnalis yang bernaung di bawah JMSI ini akan memiliki satu peran yang cukup menonjol supaya kualitas demokrasi mendatang juga akan bisa memberikan satu hasil yang memberikan kemaslahatan untuk bangsa ini. Yang lain saya kira sikap daripada JMSI sebagaimana disampaikan oleh Ketua Umum bahwa Pilkada serentak itu automatically ini menjadi objek dari aktivitas jurnalistik kita. Tetapi saya kira kita dituntut untuk sikap independen supaya apa yang disampaikan oleh penanya tadi seperti Bu Lis akan hadirkan satu performan ataupun personality daripada JMSI sebagai salah satu pilar demokrasi dan mengawal pelaksanaan demokrasi ini secara lebih bermartabat. Dan berikut saya kira ini bukan pertama yang terakhir, tadi disampaikan semestinya ada forum yang kita bisa gelar bersama dengan KPU karena pertanyaan-pertanyaan seperti yang disampaikan oleh Pak Awo tadi, bagaimana ini ketika peraturan terkait dengan pelaksanaan teknis di lapangan saat pencoblosan nanti mengantisipasi protokol kesehatan itu harus dilakukan seperti apa. Ini menjadi catatan-catatan pengantar atau rekomendasi kita kepada teman-teman. Saya kira ini bisa menjadi salah satu masukan kita kepada penyelenggara pemilu dalam hal ini PRU dan KPU supaya hal-hal yang terkait dengan bagaimana menjaga keselamatan daripada peserta pemilu, 3 komponen yang tadi disebutkan oleh Bang Apan tadi benar-benar bisa dapat disuguhkan secara baik. Saya kira demikian. Kalau tidak ada izin saya untuk mengakhiri. Terima kasih kepada Bang Amnesgah. Kami mohon untuk tidak bosan event ataupun kesempatan-kesempatan semacam ini untuk bisa diselenggarakan kembali. Ya. Kepada rekan-rekan dari Bawaslu Provinsi di belahan Ibu Pertiwi yang lain, tadi ada beberapa. Terima kasih untuk kehadiran dan partisipasinya, teman-teman serta yang luar biasa. Saya kira inilah JMSI. Kita ingin mengedukasi untuk memberikan pencerahan kepada bangsa ini dalam kontribusi di segala bidang. Pak Ketua kita yang luar biasa, terima kasih dan merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketum, Pak Teguh, Pak Sejen, Pak Sejen. Terima kasih Pak Aban, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita perlu foto bersama dulu. Foto bersama dulu. Ya, foto bersama dulu. Pak Sekjen, mohon untuk dikoordinasikan. Foto bersama ya. Foto bersama. Sudah 1, 2, 3 ya? 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Ya. Oke. Terima kasih. Terima kasih semua. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang. Salam. Sukses selalu. Sampai ketemu lagi. Pilkada damai. Oke, sama-sama. Ya. Assalamualaikum. Ya, oke. Makasih Pak Aban, makasih. Sama-sama. Ya. Sampai ketemu ya. 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 Bagi teman-teman kalau masih mau bertegur sapa, ruangan akan dibuka sampai beberapa menit ke depan. Silakan.
Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama. Santi Om Namo Buddhaya. Merdeka! Jaringan mediasi ber-Indonesia, kami bersinergi menyatukan visi dan misi dalam mengabdi di sektor informasi. Di bawah Panji JMSI, jaringan mediasi ber-Indonesia, membangun ekosistem industri mediasi berajas Pancasila